Shalom, bertemu kembali dalam program Minutes of Change menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Tema yang saya bawakan hari ini, penyembahan menghubungkan bumi dan sorga. Yohanes 4 ayat 23 berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saya membagikan apa yang ada pada saya. Saya berdoa supaya apa yang saya bagikan, roh setiap kita menangkap dan kita mempraktekkannya dalam kehidupan kita. Karena waktu ini adalah waktu-waktu putaran yang terakhir. Waktunya sudah sangat singkat. Oleh karenanya Bapak mencari penyembah-penyembah yang benar. Artinya orang-orang yang Tuhan cari, yang mau menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Penyembahan itu terjadi karena kita punya hubungan dengan Tuhan. Penyembahan itu berbicara hati. Penyembahan itu bicara hubungan. Dan penyembahan itu bicara gaya hidup atau lifestyle. Kenapa saya berani berkata bahwa penyembahan itu ada terjadi karena kita punya hubungan? Karena arti daripada menyembah itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu artinya proskuneo atau mencium atau kiss. Artinya saya mengambil contoh, nggak mungkin saya dari tempat ini lalu ke jalan raya mencium satu-satu para satpam yang ada di depan. Artinya kalau saya mencium atau kita mencium seseorang, itu karena kita punya hubungan dengan orang yang kita cium. Jadi penyembahan itu terjadi karena kita punya hubungan. Jelas. Nah, saya mencoba memberikan pengertian supaya kita yang tadinya tidak memuji menyembah, kalau kita datang ke gereja setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, sikap kita, cara kita menyembah, kita lebih respect lagi. Jangan pernah menganggap remeh pujian penyembahan. Kenapa? Karena firman Tuhan jelas berkata, Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Saya mau menyaksikan kembali apa yang pernah saya saksikan dalam khotbah saya sebelumnya. Kenapa saya harus saksikan? Supaya kita menangkap maksud dari apa yang saya katakan hari ini, yang saya bagikan. Waktu itu secara singkat saya mau bilang, saya butuh beras seperti biasa. Saya orang yang sering sekali meminta sesuatu yang langsung dari Tuhan. Membeli sesuatu yang bukan dari gaji saya dan suami, tapi itu langsung dari surga. Saya mengambil contoh, waktu itu sekitar kurang lebih 5-6 tahun yang lalu, saya menghitung beras saya bahwa nanti hari Sabtu beras saya habis. Waktu itu saya ingat banget, hari Rebo saya menyembah memuji Tuhan. Saya memuji Tuhan itu selama kurang lebih 2 jam. Memuji dan menyembah Tuhan. Dan ujungnya setelah saya menyenangkan hati Tuhan, saya memuji menyembah Tuhan, saya ngomong gini kepada Tuhan. Tuhan, saya perlu beras. Saya mau yang dari Tuhan, bukan dari gaji saya. Beras saya hari Sabtu habis Tuhan. Saya bilang seperti itu. Saya nyembahnya 2 jam hanya meminta beras. Dan apa yang terjadi? Setelah saya menyembah selama kurang lebih 2 jam, Roh Kudus berbicara kepada saya. Karena pujian penyembahanmu hari ini berkenan di hadapanku, mulai hari ini aku akan kirim beras kepadamu. Bapak Ibu, sampai hari ini sudah lebih dari 5 tahun Tuhan menepati janjinya. Tuhan selalu mengirim beras tiap bulan kepada saya. Hanya karena saya memuji dan menyembah Tuhan. Artinya, dalam keadaan kita diberkati Tuhan, jangan mengurangi pujian penyembahan. Waktu kita juga belum diberkati Tuhan, jangan mengurangi dan menyepelekan pujian penyembahan kepada Tuhan. Karena pujian penyembahan itu dahsyat dampaknya. Kalau kita
merenungkan firman Tuhan yang berkata waktu Tuhan dibawa ke padang gurun, waktu itu sedang berpuasa 40 hari. Iblis mencobai Tuhan Yesus dan berkata, intinya iblis berkata seperti ini, aku akan memberikan semua yang ada di dunia ini asal engkau menyembah aku, kata iblis. Artinya iblis aja tahu pentingnya penyembahan. Sebagai anak Tuhan, orang yang Tuhan telah tebus, hari-hari ini Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah yang benar. Dan saya mau bilang lewat apa yang saya saksikan tadi, bahwa waktu kita memuji, menyembah Tuhan, saya berani di dalam judul saya berkata bahwa pujian penyembahan itu menghubungkan bumi dengan sorga. Artinya waktu saya tadi memuji menyembah Tuhan, waktu kita memuji menyembah Tuhan, kita masuk dalam ruang maha kudusnya Tuhan, nyampe itu ada suatu gelombang. Artinya kenapa waktu saya memuji menyembah Tuhan minta beras tadi, surga menjawab. Kenapa surga menjawab? Karena surga menangkap gelombang yang dari bumi sampai ke surga. Makanya waktu gelombang itu sampai, surga menjawab. Oleh karenanya ada kuasa dalam pujian penyembahan. Rugi sekali kita kalau hari-hari ini dalam waktu yang singkat kita mempergunakan waktu dengan hal-hal yang gak penting. Mari lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, saya mau mengajak setiap kita, khususnya waktu kita datang ke ibadah raya, jangan kita berdiam diri lagi. Mari kita bawa korban ucapan syukur kita, karena itu yang menyenangkan hatinya Tuhan. Apa dampak dari kita memuji menyembah Tuhan? Yang saya alami selama saya memuji menyembah Tuhan, banyak dampak yang dilihat. Tapi di sini saya mengambil dua. Dampak yang pertama, waktu kita suka memuji dan menyembah Tuhan, yang pertama, kita akan serupa dengan siapa yang kita sembah. Kedua, kita akan melihat pintu-pintu yang tertutup itu jadi terbuka waktu kita memuji dan menyembah Tuhan. Oleh karenanya, lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, setiap bapak, ibu, saudara, anak-anak muda, dimanapun kau berada, biarlah doa, pujian, penyembahan itu jadi gaya hidup kita, jadi lifestyle kita. Karena saya percaya kalau yang ada di dalam sini ada yang membara. Saya percaya waktu kita datang kepada Tuhan, waktu kita datang di gereja, kita nggak akan berdiam, karena ada cinta yang ada di dalam. Kita akan bersorak meninggikan nama Tuhan. Dan satu lagi, waktu kita ngerti, waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, kita sedang mengatakan sifat-sifatnya Tuhan. Waktu kita berkata, Engkau baik Tuhan, kita sedang berkata, itu sifatnya Tuhan. Saya percaya, waktu kita datang kepada Tuhan, kita sedang membawa hadiah kepada Raja. Waktu kita membawa hadiah kepada Raja, saya percaya berkat Raja akan tercurah buat setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.